welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka thalabul ilmi serta bersilaturahim, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap derap langkah yang bisa kita lakukan membuahkan pahala bagi kita semua dan bisa menjadi penghapus dosa serta pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa, sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman yang menjadikan sebagai uswatun hasanah dan suri tauladan yang baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kemuliaan seorang wanita. Hadirin rahimakumullah. Sebelum datangnya Islam, di sebagian masyarakat jahiliyah, wanita mengalami masa hidup yang sangat buruk. Masyarakat jahiliyah benci dengan kelahiran seorang wanita. Di antara mereka ada yang mengubur anaknya secara hidup-hidup, bahkan di antara mereka ada yang membiarkan wanita hidup dalam kehinaan dan kenistaan. Maka dari itu, datanglah Islam yang mengharamkan perbuatan yang sangat kejam tersebut. Kemudian, mengajak para pemeluknya untuk mengangkat kedudukan seorang wanita serta memuliakannya. Selain itu, pada zaman kolonial Belanda, perempuan mendapatkan diskriminasi dan perlakuan yang tidak seimbang dengan kaum laki-laki. Karena kondisinya yang sangat miris, secara ekonomi perempuan dijadikan budak oleh pria Belanda untuk melayani hawa nafsunya. Adat istiadat pun menjadi penghambat ruang gerak bagi perempuan dalam mendapatkan hak pendidikan dan lain sebagainya. Sesungguhnya, agama Islam sangat memuliakan dan mengagungkan kedudukan kaum perempuan dengan menyamakan mereka dengan kaum laki-laki dalam mayoritas hukum-hukum syariat, dalam kewajiban bertauhid kepada Allah, menyempurnakan keimanan dalam pahala dan siksaan, serta keumuman anjuran dan larangan dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yudlamuna naqira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia orang yang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Quran Surat An-Nisa ayat 124. Nah, ayat di atas secara jelas menyatakan bahwa baik laki-laki ataupun perempuan, semuanya sama di hadapan Allah. Namun begitu, khusus untuk para wanita muslimah, mereka memiliki kedudukan yang istimewa dalam Islam. Sehingga berbagai nasihat secara khusus sering disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada wanita. Bahkan dalam sabdanya, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu yang merupakan seorang wanita, serta pengabdian kepada seorang ibu bisa 3 kali lebih banyak dibandingkan kepada ayah. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas bi husni sahabati?" Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man?
qala abuka, yang artinya seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian kepada siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi menjawab, "Kemudian ayahmu." Jelas, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ibu disebutkan 3 kali lebih banyak dibandingkan kepada ayah. Dalam ayat lain, Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Shadaqallahul adzim. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka di akhirat dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Sebagaimana Islam juga sangat memperhatikan hak-hak kaum perempuan, di antaranya, yang pertama, perempuan sama dengan laki-laki pada umumnya dalam hal hak dan kewajiban. Yang kedua, Islam menasihati pria dalam memperlakukan wanita itu dengan baik dan memperingatkan agar tidak berlaku tidak adil dengan mereka. Yang ketiga, seorang wanita dalam Islam memiliki hak penuh untuk memiliki dan mengelola propertinya sama seperti halnya pria. Yang keempat, Islam telah memberikan hak kepada perempuan untuk mendapatkan bagian dari warisan. Yang kelima, seorang wanita selalu di bawah asuhan seorang pria yang menjaga dan merawatnya. Ketika wanita tersebut belum menikah, maka dijaga oleh ayahnya, dan setelah menikah, maka dijaga oleh suaminya. Yang keenam, Islam telah melindungi kehormatan, martabat, dan kesucian wanita dengan menetapkan hukum tentang pakaian dan kode etik. Yang terakhir, seorang wanita memiliki hak untuk bekerja ketika dia perlu dalam kode etik Islam. Nah, selain hak-hak di atas, Islam juga mensyariatkan hukum-hukum yang agung untuk menjaga dan melindungi mereka, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 1 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir." Yang artinya, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin rahimakumullah. Kita sebagai generasi muda, terutama di era Society 5.0, perempuan seharusnya bukanlah menjadi penikmat semata, akan tetapi sebagai penggerak peradaban bangsa, mulai bijak dalam berteknologi, seperti memanfaatkan teknologi yang ada dan menghindari kemungkinan kejahatan yang terjadi di era teknologi digital ini. Apalagi dirinya akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya di kemudian hari. Jika perempuan tidak beradaptasi dengan era 5.0, maka apa yang akan terjadi pada anak-anaknya kelak yang mungkin saja perkembangan zaman akan lebih canggih dari yang sekarang. Dengan adanya era 5.0 ini, perempuan bisa lebih leluasa berekspresi, berkreasi, dan bereksplor diri dengan teknologi yang ada. Nah, Society 5.0
adalah sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Pada era ini, masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dan memanfaatkan berbagai inovasi yang ada dan lahir di era revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam menghadapi era Society 5.0, dunia pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peserta didik diharapkan dapat memiliki kecakapan hidup pada abad 21 yang dikenal dengan istilah 4C, yakni Creativity, Critical Thinking, Communication, and Collaboration. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa perempuan masa kini bukanlah perempuan yang ada pada masa sebelumnya, di mana perempuan hanyalah seorang individu yang identik dengan dapur, sumur, dan kasur. Akan tetapi, sekarang semuanya berbeda. Perempuan bisa belajar menggali ilmu setinggi mungkin, perempuan berkesempatan untuk menjadi seorang pemimpin dan memiliki kesetaraan gender lainnya, termasuk leluasa menggunakan teknologi informasi yang ada. Oleh karena itu, agungnya tugas dan peran wanita sangat jelas pada kedudukannya sebagai pendidik pertama dan utama generasi muda Islam, yang dengan memberikan bimbingan yang baik, berarti telah mengusahakan perbaikan besar bagi masyarakat dan umat Islam. Pentingnya peran wanita, maka hendaklah seorang wanita harus mampu menjadi seorang suri tauladan yang baik bagi anak-anaknya dan membekalinya dengan akhlak yang baik. Tidak ada awalan yang hadir tanpa adanya akhiran. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.